Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evlia Satari Nur Arifah dari kelas 10 RPLB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu program kalkulator BMI dengan bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan file header IOStream. Nah, file header IOStream ini di dalamnya terdapat fungsi cout, cin, dan juga inline. Kemudian ada file header stdlib. Nah, di dalam stdlib ini terdapat fungsi aritmatika, konversi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada file header conio.h. Saya menggunakan file header ini untuk sistem clear screen. Kemudian ada file header std.h. Di sini saya menggunakan file header ini untuk fungsi sleep. Kemudian saya menggunakan deklarasi global agar variabel ini dapat digunakan di semua fungsi. Di sini saya menggunakan variabel nama dan variabel ulang dengan tipe data string. Kemudian ada variabel tinggi cm, tinggi meter, berat, dan BMI dalam tipe float. Kemudian ada fungsi info dengan tipe data integer, ada fungsi bbtb dalam tipe data float juga, kemudian ada fungsi hitung dalam tipe data float, kemudian ada fungsi hasil dalam tipe data string, dan fungsi utama. Di fungsi utama ini saya menggunakan sistem clear screen agar ketika nanti program diulang, program tampilan sebelumnya akan hilang dan tidak seperti ini. Begitu. Jadi saya menggunakan clear screen. Kemudian ada cout. Cout ini berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Dan di sini ada /tab yang fungsinya itu agar tampilan output itu menjorok seperti itu. Kemudian di sini ada judul dan ada cout masukkan nama Anda, CI nama, ada output halo selamat datang. Kemudian di sini saya memanggil fungsi info. Nah, fungsi info ini di dalamnya informasi dasar mengenai BMI. Dan di sini saya menggunakan fungsi sleep. Fungsi sleep ini gunanya untuk menjeda program atau memberikan delay dalam waktu tertentu dengan satuan detik. Di sini saya menjeda program itu 3 detik dan setiap barisnya itu saya menjeda 2 detik. Kemudian di sini saya menggunakan sistem clear screen lagi agar tampilan sebelumnya terhapus. Kemudian saya memanggil fungsi bbtb. Fungsi bbtb ini singkatan dari berat badan, tinggi badan, yang mana fungsi ini tuh untuk user dapat memasukkan berat badan dan tinggi badan. Di sini ada cout masukkan berat badan dan cout masukkan tinggi badan dalam cm. Kemudian saya memanggil fungsi hitung. Nah, fungsi hitung ini di dalamnya terdapat rumus konversi tinggi badan dari cm ke meter dan juga rumus BMI. Dan di sini rumusnya konversi tinggi dari meter ke cm ini adalah tinggi meter sama dengan tinggi cm dibagi 100, dan rumus BMI-nya itu BMI sama dengan berat dibagi tinggi dalam meter dikali tinggi dalam meter. Kemudian saya menggunakan sistem clear screen kembali dan memanggil fungsi hasil. Fungsi hasil ini adalah output terakhir setelah memasukkan berat badan dan tinggi badan. Di sini saya menampilkan rumus BMI kembali, kemudian saya menampilkan batas ambang BMI di Indonesia. Saya juga menampilkan kembali berat badan yang sudah diinputkan oleh user, dan ada menampilkan tinggi badan yang sudah dikonversikan. Kemudian saya juga menampilkan hasil BMI-nya. Di sini saya menggunakan pernyataan else if dan juga operator relasional, yaitu jika BMI lebih kecil dari 17, maka outputnya ini. Seperti contoh ini BMI-nya itu 34,6 sekian. Jadi di sini misalnya apakah BMI lebih besar daripada 25, apakah 34 lebih besar daripada 25, maka pernyataannya benar dan 1. Kemudian di sini apakah
BMI lebih kecil daripada 27, apakah 34 lebih kecil daripada 27, pernyataannya false dan hasilnya 0. Jadi jika 1 dibandingkan oleh 0 maka 0, maka pernyataan salah, maka akan berikan output yang ini. Kemudian saya di sini ada ulangi program ya atau tidak. Jika ya maka akan kembali ke fungsi utama. Jika tidak maka akan menampilkan output terima kasih. Kemudian di sini ada saya menggunakan check-in ignore yang fungsinya itu untuk mengabaikan input sebelumnya gitu. Langsung saya akan jalankan programnya. Sini masukkan nama. FIA, selamat datang di program kalkulator BMI. Nah, di sini maksud jedanya tuh di sini. Jadi ada jeda. Kemudian ini masukkan berat badan Anda, misalnya 50. Kemudian masukkan tinggi badan, misalnya 150. Nah, di sini langsung ditampilkan rumus BMI-nya, kemudian batas ambang BMI-nya, dan di sini juga menampilkan yang tadi sudah diinputkan oleh user. Dan di sini ada Anda berada di ambang 22,2222, maka Anda berada dalam kategori normal. Ulangi program, ya, bisa. Masukkan nama. Kembali lagi. Di sini kita masukkan berat badan lagi, misalnya 80 kilo, kemudian tinggi badannya itu misalnya 168. Di sini outputnya Anda termasuk kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Ulangi program, misalkan tidak, maka akan menampilkan output terima kasih FIA. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.